Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja saudara berada, kita akan beribadah dalam kita mau memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, kami dapat merasakan bagaimana kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami, pergumulan kami, di tengah-tengah suasana keprihatinan dunia atas wabah virus corona yang merajalela di mana-mana, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon bahwa kuasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Engkau menyatakan bagaimana kuasa-Mu yang melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami mengimani kasih-Mu Kristus, bahwa Engkau melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami mau membaca dan merenungkan akan sabda kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mau melayakkan kami dalam kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami meyakini bahwa firman-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah kelemahan kami. Firman-Mu menjadi penghiburan di tengah-tengah kedukacitaan kami. Firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami supaya kami hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian Alkitab kita yang akan menjadi perenungan kita di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56 dengan judul perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh,
yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara. Jarak antara kehidupan dan kematian hanyalah sehelaan napas kita. Kita tidak tahu kapan waktu itu akan datang dan kapan giliran kita. Tetapi secara fakta bahwa kematian begitu ditakuti oleh hampir semua orang di seantero dunia ini, sehingga berbagai cara orang berbuat sesuatu untuk menghindari kematian tersebut. Kesehatan adalah modal bagi kita atau bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan dan menghindari kematian tersebut. Saudara-saudara, memasuki tahun 2020, dunia tersentak dengan wabah virus corona yang sangat menakutkan karena memakan korban jutaan manusia. Awalnya dunia masih bergumam sebagai tanda keprihatinan, karena itu baru terjadi di belahan dunia Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dunia baru sebatas menjadi penonton yang prihatin, sambil merasa takut untuk berkunjung ke negara tersebut, ataupun menerima mereka yang pernah berkunjung dari negara tersebut. Namun, sementara Wuhan akan segera mengakhiri pergulatan penderitaan mereka, kemudian dunia dikejutkan dengan secara serentak. Wabah itu mendunia. Dan tidak tanggung-tanggung korban pun berjatuhan, dengan tidak lagi hanya sampai hitungan jari kita atau jari manusia. Karena hampir setiap jam ada korban yang meninggal, tidak pandang dari dunia mana, tidak pandang dari status, golongan, dan agama apapun, dia dapat saja menjadi korban. Dunia meratap dengan berbagai macam teriakan-teriakan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, di manakah engkau? Saudara-saudaraku, apakah Allah bersembunyi ketika manusia berjibaku dalam kesengsaraan, penderitaan, dan ratap tangis? Di manakah Allahku yang kupercayai dapat menyembuhkan yang sakit dan berbuat berbagai mujizat serta mendatangkan pertolongan? Saudara-saudara, dunia menjadi hening, sepi di antara mereka yang kehilangan kekasih-kekasih hati, keluarga, sanak, handai taulan yang sudah pergi lebih dahulu meninggalkan kita dengan jeritan hati yang mengiris pilu, karena mereka juga tidak mampu berbuat apa-apa. Mendekat juga tidak boleh. Sementara keprihatinan yang lain terhadap mereka yang masih diisolasi atau dikarantina sebagai penderita, dengan segala doa yang dipanjatkan untuk saudara-saudara yang sementara bergumul dengan virus yang menggerogoti tubuh yang lemah. Saudara-saudara, corona membawa keterasingan ketika sebagai penderita tidak bisa jumpa dengan orang-orang yang dikasihinya, dan juga keluarganya merasa pedih atas peristiwa tersebut. Apakah ini akhir dari suatu peradaban yang begitu menggoncang dunia dengan tidak memandang status sosial, kekuasaan, harta, dan jabatan? Saudara-saudara,
semua manusia atau kita sama ringkihnya dan tidak berdaya ketika menghadapi penderitaan, bahkan maut sekalipun. Ratapan dunia dalam kesengsaraan dan penderitaan. Allahku, Allahku, di manakah Engkau? Mengapakah Engkau meninggalkan aku? Teriakan ini menjadi teriakan yang menggelegar untuk dunia, sebagai suatu ratapan kesengsaraan dan penderitaan Kristus, manakala dunia membawanya pada puncak Golgota, diiringi gelegar halilintar dan kegelapan dunia. Helaan napas Kristus berhenti dalam kematiannya atas dosa-dosa dunia. Benarkah Allah meninggalkannya di saat teriakan minta tolong nyaring terdengar? Benarkah Allah bersembunyi dan tidak menampakkan dirinya di saat manusia mencari-cari Dia dalam kesesakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah tidak hanya sebatas logika kita atau logika manusia. Kedahsyatan kuasa Tuhan melampaui akal dan kebenaran kita manusia. Penderitaan dan kematian Kristus bukan karena ketiadaan Allah dan akhir segala-galanya, tetapi justru mau menampilkan keberadaan kuasa Allah dan mengawali suatu kehidupan yang baru. Allah mengubah dunia dengan penyelamatan terhadap dunia yang syarat dengan dosa dan kekejian. Tetapi manusia